Jadi saya akan mereview sebuah box ya, box power amplifier yang ini menurut saya bagus banget ya teman-teman. Dan ini adalah ibarat kata ya kakaknya box yang pernah saya beli sebelumnya ya. Jadi ini agak lebih gede, harganya juga terjangkau. Nah ini kardusnya seperti ini aja teman-teman, kardus packingannya jadi polos, tidak ada semacam kayak tulisan apa-apa ya. Namun tenang aja, gak ada masalah, yang penting isinya box ya. Nah oke, jadi saya akan keluarin boxnya, nanti kita kupas tuntas mengenai box ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ini penampilan boxnya ya, memang ini produk dari JR ya, seperti yang pernah saya review, tapi ini lebih besar, yang sebelumnya lebih gede. Harganya bedanya tidak terlalu besar sih, harganya bedanya tipis ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak itu ya teman. Ini box ini bagus ya teman-teman. Jadi kalau untuk dipakai untuk misalkan teman-teman ingin menggunakan box ini untuk power ya, kapasitas cukup gede dengan PCB yang agak gede, drivernya gede. Jadi di box ini saya rasa udah cukup ya. Untuk nanti untuk tingginya sama panjang kali lebar saya taruh di deskripsi aja. Nah untuk bagian boxnya ini kalau teman-teman lihat, tune control yang pas dengan box ini juga ada di toko online, itu juga ada banyak sekali teman-teman, nggak perlu bingung ya. Nah kalau teman-teman lihat ini sudah sudah ada tempat untuk USB ya, jadi bagus, sudah nggak perlu susah-susah payah teman. Nah untuk memang kalau untuk modul Bluetooth ini memang kemarin sudah saya coba. Kalau untuk produk dari Mac ya, ini memang agak kurang sedikit lebar teman-teman, nanti bisa diperlebar sendiri, pakai kikir juga bisa, pakai mesin grinder juga bisa ya. Kalau nggak mau susah-susah payah, mau melebarkan tempat kotak pada Bluetooth, teman-teman bisa beli produk modul Bluetooth dengan merek Mac. Bukan merek Mac, merek audio konsol ya, itu pas karena dia itu rata modulnya. Kalau Mac kan ada semacam kayak timpahan plastik ke dalam gitu, sehingga akan mentok di sisi tepi pada kotak Bluetooth ini ya. Nah kita bisa lihat teman-teman ya, untuk bagian saklar ini juga masih saklar kecil, tapi bukan saklar yang kecil banget ya, saklar biasa. Dan untuk handle-nya sendiri ini dia pakai plastik ya, handle-nya teman-teman bisa lihat ini pakai plastik, tapi nggak ada masalah, saya tidak memasalahkan handle plastik ya, kan nggak mungkin juga kita membawa pakai ini ya, jadi biasa aja ya. Nah ini untuk bagian sisi kanan dan sisi kiri sudah ada lubang sebenarnya untuk skrup gitu, biar lebih kokoh kalau ditaruh di rak-rak atau apa. Nah box ini teman-teman bisa lihat, nah ini tebelnya itu merata ya teman-teman. Jadi tebelnya itu benar-benar tidak cuma ada di sisi pada tutup, melainkan dari depan terus samping kanan itu dia rata, platnya itu dia sama gitu ya. Platnya itu enggak sebelahan, yang satu tebal yang satu tipis ya. Tapi mudah-mudahan nanti di JR ya ada blok lagi, mungkin harganya mungkin enggak akan sama, mungkin di depannya boxnya lebih tebel lagi, itu juga enggak ada masalah ya, biar terkesan ini keren. Ini menurut saya rasa sudah cukup bagus ya. Kalau untuk diameternya ke belakang itu ya saya rasa sudah cukup lah ya. Yang penting ini agak sedikit panjang, luas ya. Dan ini sudah ada sirkulasi udara, jadi keren banget. Dan untuk bagian lubang untuk kipas ya, ini kurang lebih sekitar 8 cm ya, kalau salah 8 cm ya, 8 cm teman-teman. Jadi untuk kipas sendiri kalau nggak salah ya, nanti informasi detailnya akan saya taruh di deskripsi ya. Ini kalau untuk bagian terminal speaker protector dia pakai jack seperti ini, model kotak. Jadi itu dia sistem jepit, sistem colok pakai jack bananya juga bisa, pakai untir juga bisa ya teman-teman. Terus kita juga bisa melihat ini adalah untuk tempat sekring ya, fuse. Dan ini adalah untuk kabel jack AC. Dan tak lupa lagi di sini juga kalau untuk bagian input jack RCA ada 4 ya. Sebenarnya ini paralel, ini L gitu, paralel ya. Tapi saya rasa teman-teman bisa menggunakan jack biasa 2 aja, L sama R tidak cukup ya. Ini dikasih 1 atau 2 gini aja miring ya, biar dia lebih longgar, lebih luas ya. Saya rasa lebih cukup, teman-teman bisa beli yang jack RCA yang kuningan itu lebih bagus ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalau dari samping ya, ini namanya kita kupas habis ya teman-teman, dari mulai platnya, tebelnya seperti apa kita kupas. Ini kalau dari keseluruhan, dari body box keseluruhan sudah ya, sudah cakep, sudah keren. Terus kita lihat bagian dari bawahnya ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, box ini memang polos ya, tidak ada lubang untuk
kaki-kaki pada skrup ya. Jadi ini memang nggak ada lubang, kita bisa ambil baiknya ya, kita bisa bikin lubang aja sendiri 1 2 3 4, jadi nggak ada masalah, nggak perlu dipermasalahkan ya, tanpa baut untuk kaki-kaki pada box ini, jadi saya rasa nggak ada masalah ya teman. Nah untuk ini seperti ini dalamannya ya, dia masih cukup luas teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kalau disimulasikan untuk trafo di sini, driver di sini, ini sudah cukup luas ya, cukup lah menurut saya. Atau mungkin untuk ditumpuk drivernya juga bisa, ini karena cukup tinggi. Untuk trafo 5 ampere besar ini muat teman-teman, jadi gak ada masalah. Memang teman-teman nanti kasih sendiri untuk kaki kayak, atau mau dilem itu juga kuat banget ya lem, jadi gak usah dimasalahkan, nggak ada apa ya lubang pada kaki box itu, menurut saya nggak perlu dipertanyakan. Jadi ini simple sekali, untuk gampang sekali ya. Jadi nah ini kalau teman-teman lihat ya, itu untuk dalamnya. Nah ini adalah tutupnya ya, tutupnya memang kalau teman-teman lihat ya, dia cukup tebal teman-teman, jadi bagus boxnya itu seperti yang saya sebutkan, bahwa ini box ini menurut saya ini tebalnya merata ya, dari sisi kanan sisi kiri itu boxnya memiliki ketebalan yang menurut saya itu cukup ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nah oke teman-teman, bahwa box yang teman-teman saya tunjukkan tadi, ini box ini sudah laku terjual ya, di toko online tuh sudah banyak sekali. Jadi kesempat habis, sekarang ada lagi, karena box ini menurut saya bagus dan harganya terjangkau ya. Jadi saya tidak kaget dengan box ini kalau laris, dan kemungkinan besar suatu saat naik, itu kemungkinan besar bisa jadi teman-teman ya. Bener-bener tinggal tambah dikit udah dapat box sekeren ini ya. Apa yang kira-kira kurang menurut saya? Gak ada. Misalnya box ini udah bener-bener cukup bagus ya, untuk harganya terjangkau. Jadi udah multimedia, udah bagus. Mungkin mudah-mudahan nanti yang akan datang boxnya itu untuk depannya, tampilannya kalau mau dibikin towable lagi itu mungkin akan lebih nambah kesan mantep banget ya. Jadi tapi mungkin harganya tentu akan berbeda ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini CR ya, saya kurang tahu CR ini kepanjangannya apa. Ini CR tipe 4810 ya, tipe 4810 ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini, adalah boxnya, modelnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa beli tune control yang support dengan box, artinya langsung plug gitu. Saya sarankan beli tune control yang sekalian mungkin harganya memang agak lebih mahal dikit ya. Boxnya udah bagus, komponennya juga didukung dengan komponen yang cukup mumpuni ya teman-teman ya, yang plug gitu aja. Karena memang saya beberapa kali beli tune control, ya. Nah tune control yang plug dengan ini ada aja yang pasti bagian echo-nya itu tidak bekerja, mic-nya bekerja, echo-nya itu pada saat diputar itu dia nggak bekerja, jadi nggak ada echo-nya. Tapi saya nggak ada masalah, kalau menurut saya echo gema itu saya nggak begitu suka ya. Yang penting tune kontrolnya itu normal gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, boxnya keren habis. Nah just teman. Oke teman-teman, saya rasa mungkin segitu aja mengenai review singkat mengenai box CR 4810. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.